Iya sama aku. Masuk semua ke dalam. Iya ada gosip hujan. Oke, terus. Oke, ini namanya apa? Ban setup. Real time PCR. Real Nggak ada time tulisan. PCR. Ada tuh real time PCR. Oke, di real time PCR. Jadi bedanya dengan standar PCR adalah apa? Kuantitatif ya. Kuantitatif itu berarti ada hasilnya ya. Bukan digital. Saya lupa, kemarin saya menjelaskan ke kurva standar di penjelasan praktikum. Ada. Nah, di dalam modul sudah ada ya, ada yang baca modul kan? Ada. Nah, di situ ada kurva standarnya. Ya, apa ini maksud, apa fungsi kurva standar? Jadi nanti buat masukin nilai absorbansi sampel. Ya, untuk mendapatkan persamaan regresi linearnya. Ya. Persamaan regresi linear itu menghubungkan antara CT dan nilai absorbansi. Gak usah takut juga sama saya. Malu kan ini takut. Nilai CT dengan nilai konsentrasi DNA-nya. Konsentrasi DNA akan inline dengan konsentrasi selnya ya. Kayaknya di modul saya salah, menulisnya harusnya subscribe ya. Kayaknya itu 100 sekian. Nah, itu proses pangkat ya. Salah ya, superscript ya, superscript harusnya pangkat semua. 10 pangkat sekian ya, itu pangkatnya enggak ke pangkatnya. Oke. Nah, kurva standarnya sudah dibuat ya. Jadi regresinya sudah dapat kan? Y sama dengan berapa tuh? Y sama dengan minus sekian X. Kenapa minus? Turun. Kenapa minus? Turun. Apa yang turun? Kenapa minus? Karena hubungannya Negatif. berbanding terbalik ya, hubungannya berbanding terbalik sehingga minus ya. Artinya apa? Makin tinggi konsentrasinya, nilai CT-nya makin kecil ya. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan protokol analisis ya. Protokol kondisi running. Kondisi running itu ada tahap pertama apa? Pre-denaturasi. Ya, sebenarnya tahapan utamanya adalah denaturasi, annealing dan ekstensi ya. Nah, sebelum denaturasi itu suhunya berapa? 95 ya, tinggi nggak? Tinggi. Nah, oleh karena itu dilakukan adaptasi dulu, yaitu pre-denaturasi. Diadaptasikan dalam suhu 95 ya. Ini kita entry ya, pre-denaturasi 95 berapa menit? 15. Enggak. 95 1 menit. Kemudian baru masuk ke dalam siklus utamanya, ini denaturasi, annealing dan ini ekstensi ya. Denaturasi 95 derajat, ini berapa menit? 15 detik. Ini 15 second ya. Annealing 52 30 second. Ini ekstensi 72 35 second. Nah, ini in total dikaliin 30, ini 80 kali 30 berapa? 240, 2400. Dibagi 60. 40. Jadi 40 menit. 40 menit. Jadi 40 menit ditambah 1 minute before sama 5 minute after. Jadi 46. Ya. Cepat kan? Nah, cepat. Jadi tadi dari raw sample bisa kita gunakan dari raw sample langsung diekstrak DNA-nya. Ya bisa ya, tetapi yang di praktikum kali ini itu adalah dalam bentuk isolat ya. Kalau in realnya kita tidak perlu isolat ya, kita raw sample saja. Di run 46 menit sudah dapat nanti hasilnya. Dan hasilnya bisa diamati, dimonitor setiap saat ya. Nanti kita akan lihat detik by detik kita bisa lihat ya pergerakan kurvanya ya. Oke. Tadi yang dikali-kali apa, Bu? Nah, dikali-kali. Ini ditambahin kali 80 second detik ya. Dikali 30 siklusnya. Oh, CT-nya 30. Nah, siklusnya 30 jadi 2400 dibagi 60 detik buat ya? jadi menit. Oh. Jadi 40 ya? 40 menit ya. Oke. Oke, Bu. Nah, sudah ini kita entry, kita udah save kan. Terus kita ke posisi sampel ya. Nah, ini semuanya 30
96 well. Hitung 12 ke sini, 8 ya. 8 ke bawah. Jadi berapa? 8, 96. Ya, coba kita bisa lihat. Ada 96. 96. Nah, hitung. Tuh. Nggak percaya, hitung. Kalau saya percaya aja. Oke. Nah, kita hanya gunakan 4 sampel. Ya, tadi yang pertama apa? Salmonella ATCC-nya, itu kontrol positif. Ya, kemudian yang kedua itu adalah dari sampel kita. Ya, sampel kita itu terduga salmonella. Yang ketiga, kita pakai sebenarnya E. coli ATCC. Itu untuk kontrol negatif. Ya, untuk apa pakai kontrol negatif? Ada yang tahu? Supaya apa? Dia ini. Kan tadi yang kita gunakan primer spesifik salmonella. Kalau kita coba dengan E. coli Harusnya terus enggak. teramplifikasi, berarti Bisa primer jadi salah. primer salah. Kan gitu kan? Jadi nanti semua bisa jadi false positif ya. Ya. Oleh karena itu kita harus pastikan menggunakan kontrol negatifnya, salah satunya adalah E. coli, untuk memastikan dia spesifik ya. Jadi E. coli-nya harusnya negatif, tidak teramplifikasi. Yang keempat, ini namanya NTC. Apa ya NTC? Ada yang tahu? Non template control. Maksudnya apa? Apa tuh? Kontrol tanpa DNA. Ya. Air. Kenapa kita pakai kontrol tanpa DNA? Ya, pakainya air. Untuk memastikan juga bahwa kondisi kita selama kerja tidak terkontaminasi. Ya. Kalau terkontaminasi, yang ini teramplifikasi, nah berarti kita curiga di sini juga ada kontaminasi. Ya. Oke. Nah, jadi kontrol-kontrol itu penting. Sampelnya satu, kontrol-kontrolnya banyak. Positif, negatif, dan tanpa DNA. Oke. Nah, setelah dimasukkan, masuk. Nah, kita close-nya dari sini, bisa dari sistem, bisa dari manual. Wih, keren. Oke. Nah, kita nanti akan itu boleh ya? Jangan dulu. Nggak apa-apa Bu, kan nanti. Nah, di sini baru. Oke, ini sudah masuk ya tadi yang kita ini kan, nanti masukin dulu sampelnya, nah baru kita akan start run. Oke, ada pertanyaan? Nah, tadi kurva standar ya. Kalau kita membuat kurva standar, berarti tadi semua konsentrasi dimasukkan. Ya, dari mulai yang saya bikin modul itu dimulai 10 pangkat 1 dari sel sampai 10 pangkat 7, atau dari DNA-nya dari startnya kalau 10 pangkat 7 itu setara dengan berapa tuh? 220 ya, 2,2 kali 10 pangkat 2, 220. Kemudian kita ke bawah, encer ke bawah. Nah, kita bikin semua sampel tersebut. Nah, nanti dapat nilai CT-nya. Maka saya dapat kurva regresinya gitu. Itu kurva standar. Jadi kayak bikin spektrofotometer kurva standar. Oke? Kalau bikin kontrol satu aja kan. Kontrol yang mana? Yang negatif sama yang air, yang NTC. Ya, bisa cukup satu. Kalau misalnya benar-benar mau kita, kalau ini kan kita sudah tervalidasi primernya spesifik. Primer spesifiknya sudah tervalidasi. Kalau kita membuat sendiri primer, nih desain primer nih. Ya, saya mau desain primer nih, Azam, desain primer yang baru. Mau kita publish kan, baru. Nah, itu harus dicoba pada 50 genus yang lain. Jadi itu tadi kontrol negatifnya berarti ada 50. Selain E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, apa, pokoknya sampai 50. Memastikan 50-50-nya tidak teramplifikasi. Nah, baru itu spesifik gitu. Oke. Nice. Ya, jadi pertanyaannya soalnya kontrolnya satu apa bukan? Iya. Gitu. Jadi jawabannya adalah itu. Ya, jadi kalau sudah tervalidasi, oke, cukup. Tapi kalau belum tervalidasi, berarti kita harus melakukan validasi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti kita tunggu yang sudah disiapkan campuran reagentnya untuk masuk ke sini dan kita karam. Oke, silakan.